Yuk kembali lagi di channel Vokauser Anime. Nah, untuk selingan dari cerita Grid, mari kita melanjutkan alur cerita dari Strongest Dark Make terlebih dahulu. Dan bagi kawan-kawan yang lupa dengan alur ceritanya, maka kawan-kawan bisa langsung aja cek di deskripsi di bawah, karena di link di bawah itu partnya udah lengkap baret. Oh ya, BTW udah capek-capek cek di deskripsi, kawan-kawan juga bisa langsung klik link traktirin kopi kalau kawan-kawan mau membantu membangun channel ini. Jadi mari kita mulai alur cerita videonya. So, di video sebelumnya, penjaga Kam buru-buru mendatangi kediaman Jeong setelah disemprot habis-habisan oleh Mok Yeon Pyong karena salah satu dari bawahan terbaiknya, Cho Il Sang, menghilang tanpa jejak. Setibanya di kediaman Jeong, penjaga Kam langsung menginterogasi Go Chan, tapi tiba-tiba sebuah buku yang bernama Wood Heart Sword Transformation Technique jatuh dari baju Go Chan. Ngelihat itu spontan penjaga Kam marah besar. Tanpa ampun dia menghajar wajah Go Chan karena tahu Go Chan gak melaksanakan perintahnya dengan baik. Penjaga Kam menyeret tubuhnya di lantai untuk bertemu langsung dengan Jeong. Kam mendobrak pintu kamar Jeong, membuang Go Chan di lantai, dan dia ngelihat Jeong dengan amarah yang benar-benar meluap-luap. Tapi Jeong malah tersenyum santai dan dia bilang, "Selamat datang kembali penjaga Kam. Ada yang bisa kubantu?" Raut wajah Jeong benar-benar ngebuat Kam gak mampu menahan amarahnya lagi. Sambil mencekik dan mendorong Jeong ke tepi ruangan, Kam bilang, "Bukankah aku udah bilang dari awal, kalau kau macam-macam kau akan mati?" Tapi Jeong malah tersenyum dan ngejawab, "Iya kak, aku gak ingat tuh." Mendengarkan itu, Kam benar-benar kesal dan dia berteriak, "Kau bangsat, apa yang kau lakukan pada penjaga tuan muda kedua? Cepat katakan, kau gak melukainya bukan?" Dengan santainya Jeong pun ngejawab lagi, "Kau sendiri yang tahu betapa lemahnya aku. Dan dia adalah orang yang sangat ahli dalam martial art, bukan? Apa aku salah?" Dalam hati penjaga Kam dia bilang, "Aku tahu itu, aku tahu. Tapi rasanya benar-benar ada yang gak beres di sini." Lalu Jeong kembali ngelanjutin, "Gimana mungkin tuan muda ketiga yang kehilangan martial artnya menghabisi penjaga itu? Bukankah kau juga berpikir demikian, penjaga Kam?" Mendengarkan perkataan itu, kecurigaan Kam menjadi jelas, karena itu adalah kata-kata yang dia katakan kepada Yeon Pyong agar diterima untuk berubah ke sisinya. Saat ini dia sangat yakin kalau Cho Il Sang udah terbunuh oleh Jeong. Makanya tanpa ampun dia menghunuskan daggernya sambil berteriak, "Kau bocah bajingan!" Ngelihat kemarahan penjaga Kam yang mencoba menghabisinya, Jeong malah tertawa lebar dan bilang, "Apa yang akan kau lakukan sekarang penjaga Kam? Kau berganti sisi, tapi si palsu yang kau tinggalkan telah menghabisi penjaga terfavorit dari tuan muda kedua." Ucapan itu ternyata menggoyahkan hati Kam sehingga tebasan daggernya kurang dalam pada Jeong. Makanya dia pun terhindar dari luka fatal yang mematikan. Kini penjaga Kam berlutut lemas di lantai dengan napas yang memburu, karena dengan kematian Cho Il Sang di tangan Jeong, maka segala sesuatu yang udah dia bangun selama ini akan menjadi sia-sia. Kam bercerita kalau dia terlahir sebagai yatim piatu dan dibesarkan sebagai assassin juga. Dia masuk ke Mok Manor dengan mempertaruhkan segalanya. Dia udah bertahan 3 tahun di sini dengan melakukan segala hal, pekerjaan, dan kini reputasinya selama 3 tahun itu benar-benar hancur dengan kematian Cho Il Sang itu. Lalu Kam pun bilang, "Kau menghancurkan segalanya. Nggak hanya membunuh putra ketiga, kau juga membunuh bawahan terfavorit dari putra kedua. Aku akan menghabisimu di sini. Meski aku tinggal di sini, aku juga pasti akan mati. Kalau gitu aku akan menghabisimu di sini, lalu kabur setelahnya. Aku udah nggak punya pilihan lain." Namun tiba-tiba terlintas ide di dalam pikiran Kam. Dia menunjukkan buku Wood Heart Sword Transformation Technique yang diambil dari Go Chan tadi dan nanya apa Jeong punya sisa manuskrip yang lain. Kam sangat yakin kalau dia punya semua manuskripnya secara lengkap, maka dia bisa menutupi kesalahannya di hadapan tuan muda kedua. Berhubung Jeong nggak ngejawab, Kam kembali mengancamnya dengan dagger sambil bilang, "Jika kau terus berbohong kepada aku, akan kupastikan kau mengalami kematian perlahan yang menyakitkan. Jadi cepat berikan selagi aku masih bersabar." Akhirnya Jeong pun mengikuti keinginan penjaga Kam itu. Tapi bukan buku yang dia keluarkan, malahan dia menyentuh tangan Kam yang ngebuat si penjaga Kam ini keheranan dan nanya, "Apa yang kau lakukan, goblok?" Jeong ngejawab, "Apa? Udah aku berikan nih kepadamu manuskrip rahasianya. Semuanya itu ada di dalam kepalaku. Dan satu lagi, terima kasih penjaga Kam," kata Jeong sambil mengaktifkan skill Ritual Choke Destruction. Ritual pertama yaitu ritual pengikatan.
Seketika penjaga Kam benar-benar kaget mengucurkan keringatnya karena merasakan ki-nya terhisap oleh tangan Jeong. Ngelihat raut wajah Kam yang luar biasa panik, Jeong pun bilang, tadinya aku bingung mau menggunakan ini kepada siapa. Untunglah kau dengan senang hati menjadi kelinci percobaanku. Terima kasih penjaga Kam. Kam berusaha sekuat tenaga untuk menarik tangannya. Tanpa ampun, Kam juga menebas tangan Jeong dan menendang perutnya hingga dia terpental keras ke dinding sana. Meski kini tangannya udah terlepas dari Jeong, tapi tangan kiri yang terhisap ki sebelumnya benar-benar bergetar hebat. Dan Kam pun bilang dalam hati, aku gak bisa merasakan ki di tanganku. Kok bisa dia menghisapnya? Dan bagaimana caranya? Jeong mengakui kalau martial artist itu memang berbeda dengan orang biasa. Menghisap ki aja gak cukup untuk mengalahkannya. Tapi dengan tatapan intimidasi, Jeong bilang lagi, apa boleh buat? Aku harus cari cara lain untuk menghabisimu kalau begitu. Ucapan itu ngebuat Kam benar-benar jengkel. Sambil menerjang ke arah Jeong, Kam bilang dengan lantang, kau kira trik murahan seperti itu akan berhasil? Orang sepertimu bermimpi mengalahkanku? Matilah kau, kata Kam sambil bersiap menebaskan daggernya sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba mata Jeong bersinar dan dia bilang, Demonic Monk. Seketika Kam benar-benar kaget dan kebingungan ngelihat tangannya ada yang menghentikan sebelum berhasil menebas Jeong. Sambil berkeringat dingin, Kam bilang, kau, trik apa lagi yang kau gunakan sekarang? Kata Kam yang daggernya terlepas dari tangan yang kemudian Jeong tangkap dengan tangan kirinya. Lalu dengan tatapan yang sangat mengerikan, Jeong pun ngejawab, tenang aja, akan kutunjukkan dengan lebih detail. Tiba-tiba sosok Demonic Monk yang menahan tangan Kam muncul di hadapannya. Spontan Kam kaget dan panik luar biasa ngelihat sosok mengerikan yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya seumur hidupnya. Di tengah kepanikan tersebut juga, Jeong bilang lagi, ku kembalikan padamu inner ki-mu ini dan dagger ini, kata Jeong sambil menusukkan dagger tanpa ampun ke dada Kam hingga darah segar mengucurkan dari dadanya tersebut. Kam yang kesakitan parah mundur ke belakang sambil muntah-muntah darah. Dalam hatinya dia bilang, sial, dia menusuk titik vitalku. Jika aku sembarangan menarik pisaunya, pendarahan bisa membahayakan nyawaku. Bajingan, dia menggunakan kekuatan aneh dan dia juga bisa menyerap kiku. Aku lengah. Kenapa aku bisa memilih orang seperti dia? Tapi aku masih punya kartu as lainnya. Ngerasa nyawanya terancam, Kam pun mencoba mengingatkan apa Jeong masih ingat dengan racun yang pernah dia berikan dulu. Kam yakin Jeong gak akan membiarkannya mati begitu aja selagi penawar racun cuma dia yang punya. Makanya Kam pun menawarkan negosiasi dan dia bilang, jika kau terus bertarung seperti ini hanya akan merugikan kita berdua. Jadi aku akan memberikan penawar racunnya kepadamu dan juga uang. Bukankah itu tujuanmu untuk pergi dari sini? Kata Kam yang mulai sesak napas dan semakin sekarat. Selagi dia bisa selamat sekarang, urusan ngebunuh Jeong bisa dilakukan di lain waktu nantinya. Ya pikir dia dalam hatinya. Namun tiba-tiba Kam muntah-muntah darah lebih parah lagi dan dia bilang dalam hati, apa ini? Aku terus mensirkulasikan kiku, tapi kenapa kondisiku terus memburuk? Hah? Aku terkena racun, kata Kam yang panik ngelihat darahnya menggumpal dengan cepat di tangannya. Kau, apa yang kau lakukan? Kenapa kau jadi seperti ini? Tanya Kam penasaran dengan keadaan tubuhnya. Sambil membuka jendela, Jeong pun ngejawab santai, simple. Saat kau tertusuk pisau itu, darahku masuk ke tubuhmu dan darahku itu sangat beracun. Oh ya, tadi kau bicara soal racun yang kau berikan kepadaku sebelumnya, bukan? Baiklah, baiklah. Jadi, Buckwheat, Rusula, Bunga Fennel, Giant Angelica, Poison Eye, dan Crowdibber. Itu semua bahan-bahan racun yang kau berikan kepadaku, bukan? Aku udah memakan semua itu dari aku kecil dan darahku berubah menjadi racun setelahnya. Apakah udah sadar sekarang? Sambil mendekatkan wajahnya ke penjaga Kam, Jeong berbisik, aku gak membutuhkan racunmu. Seketika mata Kam benar-benar terbuka dengan lebar mendengarkan ucapan tersebut. Dan dia pun menyadari kematiannya akan semakin dekat. Makanya sambil menangis Kam memegang tubuh Jeong dan dia bilang, ampuni aku, tolong ampuni aku bersumpah setia padamu. Aku akan menjadi anjing pelayanmu. Aku akan menjilati kakimu jika kau suruh. Bahkan aku akan merangkak di depan siapapun kalau kau memintanya. Jadi tolong ampuni aku, ampuni nyawa aku, tolong. Ngelihat penjaga Kam yang gak berdaya memohon ampun seperti itu, Jeong pun bilang, aku suka sikapmu seperti ini. Sifat begitu yang bagus. Dengan sifat seperti ini kita bisa bekerja sama dengan lebih baik kan? Spontan Kam mulai tersenyum ngerasa nyawanya akan diselamatkan. Tapi Jeong malah menatapnya dengan tatapan tajam sambil bilang,
Iya, kalau kau dari awal udah begitu, kata Jeong sambil memegang dagger yang tertancap di dada Kam yang ngebuat dia sangat panik tentunya. Sambil menekan dagger itu dan menusuknya lebih dalam, Jeong pun bilang lagi, kau berpihak sesuai kebutuhanmu. Apanya yang kesetiaan? Kau hanya mencari keuntungan sendiri. Kau lebih baik mati. Seketika penjaga Kam menjerit histeris, merasakan sakit yang gak terbayangkan, dan akhirnya dia pun tewas meregangkan nyawanya terkapar di lantai tersebut. Jujur Jeong gak menyangka masalah ini selesai dengan begitu mudah. Bahkan bisa dibilang ini keberuntungannya. Tapi dari awal Jeong memang akan menghabisi penjaga Kam juga karena dia tahu identitasnya yang sebenarnya. Lalu Jeong pun menatap Goh yang terbaring di lantai sambil bilang, apa aku harus membunuh penjaga Goh juga? Enggak. Karena penjaga Kam nggak tahu kalau aku membakar manuskripnya, berarti penjaga Goh tahu cara menjaga rahasia yang benar. Dia berguna untukku. Dan ngomong-ngomong, woi, kau bisa bangun sekarang, kata si Jeong. Goh pun langsung bangun secepat mungkin. Dia penasaran kok bisa Jeong tahu kalau dia udah sadar. Jeong pun bilang, dari tadi kau bergerak sedikit demi sedikit menjauhi tempat pertarungan, bukan? Aku lihat kau bergerak karena takut terinjak. Jadi yang paling penting kau pintar menjaga rahasia. Aku suka itu, kata Jeong yang ngebuat Goh sedikit cengengesan. Dan setelahnya dia pun meminta Goh menjaga area ini agar nggak ada seorang pun yang bisa masuk. Sedangkan mayat Kam akan Jeong urus sendiri sekarang. Begitu Goh udah berjaga di luar, Jeong mendekati mayat Kam sekali lagi dan menaruh tangannya yang udah terlapisi aura pekat ke arah dantian Kam. Dalam hatinya Jeong bilang, aku bisa merasakan rasa hangat dari ki-nya ini. Tapi itu nggak berguna bagiku. Lagian bukan itu yang ingin kuperiksa. Energi yang dingin dan kejam yang kurasakan di bawah tanah saat itu. Dead Ki, itu yang ku cari. Begitu ki hitam pekan mulai keluar dari mayat Kam, Jeong bilang dalam hatinya, yah, aku bisa merasakannya. Ini rasa yang sama. Energi ki yang dingin ini menyebar seperti energi. Energi ini berkumpul ke dantianku. Aku suka perasaan merinding seperti ini. Perasaan yang sama seperti saat aku menghabisi orang. Untuk mendapatkan lebih banyak energi seperti ini, haruskah aku membunuh lebih banyak orang lagi? Kata Jeong sambil tersenyum seperti psikopat gila. Ngeliat itu, Ezur pun bilang ke Demonic Monk, "Hei Biksu Botak, sekarang aku paham kenapa kau membiarkan dirimu dikendalikan olehnya. Dia itu benar-benar monster," kata Ezur tersenyum ngeliat Jeong berhasil menyerap Dead Ki dengan sempurna. Kita kembali ke ruangan Tuan Muda kedua. Terlihat penjaga tingkat 1 yang bernama Jeon Yang Peong menyatakan kalau dia yakin penjaga Kam gak berbohong terkait martial art yang hilang dari Tuan Muda ketiga. Tapi Mok Yeon Peong juga udah tahu tentang hal tersebut. Namun dia sengaja memarahinya habis-habisan sebelumnya agar Kam gak ngelunjak dan berbuat seenaknya juga. Yeon Peong bilang, jadi aku ingin menunjukkan kepadanya kalau aku ini keras. Jika nanti aku juga akan memaafkannya, dia akan tetap takut dan loyal kepadaku. Kau harus sedikit kejam kepada seseorang agar mereka menghormatimu, kata Yeon Peong sambil tersenyum kepada si penjaga tingkat 1 itu. Penjaga tingkat 1 memuji cara kejam yang Yeon Peong jalankan. Dalam hatinya dia mengakui kalau Tuan Muda kedua ini memang sangat berbakat dalam mengatur orang lain, termasuk orang-orang yang punya kecenderungan yang gak setia. Aku yakin dia akan terpilih menjadi pewaris, kata si penjaga dalam hatinya dengan penuh keyakinan. Namun tiba-tiba penjaga tingkat kedua yang bernama Han Saeng membuka pintu ruangannya dan dia bilang, ada masalah. Penjaga akan mencoba membunuh Tuan Muda Mo Gyeon Woon. Seketika Yeon Peong dan Yang Yong geger mendengarkan info tersebut. Menurut Yeon Peong itu adalah cara yang bodoh bagi Kam untuk membuktikan dirinya nggak bersalah. Tapi Han Saeng masih ngelanjutin, ada yang lebih penting dari itu. Tuan Muda ketiga telah mengumumkan kalau Anda Tuan Muda kedua yang berada di balik percobaan pembunuhan tersebut. Spontan Yeon Peong benar-benar kaget dan mulai berkeringat mendengarkan ucapan tersebut. Dia sangat marah, bahkan menusukkan pedangnya ke meja dengan sangat kuat. Yeon Peong makin kaget lagi begitu Han Saeng bilang kalau penjaga Kam gak bisa ditemukan alias hilang tanpa jejak seperti bawahannya. Mendengarkan itu, amarah Yeon Peong udah gak tertahankan lagi di saat itu. Dia buru-buru mencabut pedangnya di meja dan bersiap-siap menuju ke kediaman Tuan Muda ketiga untuk membuat perhitungan. Bawahan Yeon Peong berusaha melarangnya karena itu akan memperburuk tuduhannya. Tapi dengan lantang Yeon Peong bilang, apa kau menyuruhku untuk diam aja setelah apa yang udah dia lakukan kepadaku ini? Setelah apa yang dia tuduhkan ini, kau mau aku diam aja membiarkan dia seenaknya? Yang Peong ngejawab, kalau begitu gimana kalau membiarkan mereka yang bertindak? Tuan Muda ketiga bilang kalau penjaga Kam menyerangnya karena investasi manor luar. Jika begitu, maka seharusnya penyelesaiannya mudah.
Organisasi tempat penjaga kamp berasal adalah organisasi assassin yang punya harga diri yang tinggi dan mereka punya aturan yang ketat juga. Aturan itu mengatakan percobaan pembunuhan gagal dari assassin kami nggak akan bisa ditoleransi. Bahkan untuk assassin yang udah pensiun sekalipun, mereka akan menyelesaikan misi penghabisan itu apapun yang terjadi. Makanya Yang Pyong berniat akan menjelaskan situasi tersebut kepada mereka nantinya. Salah satu dari 3 organisasi assassin di dataran utama yang bernama Flying Phantom. Mendengarkan nama organisasi yang terkenal itu, Yeon Pyong pun tersenyum membayangkan mereka akan membantai tuan muda ketiga. Kita kembali ke Jeong yang saat ini sedang berkultivasi di dalam kamarnya. Berhubung dia terus-terusan gagal melakukan kultivasi, makanya dia pun nanya ke penjaga Goh, kenapa ki-nya nggak mau terkumpul dan selalu menyebar. Demi memeriksa keadaan Ki Jeong, Goh pun menyuruhnya untuk berkultivasi ki lagi sambil dia mengalirkan ki-nya sendiri ke tubuh Jeong. Baru aja Goh mengalirkan ki-nya ke punggung Jeong, tiba-tiba Goh tersentak kaget dan dia bilang dalam hati, mustahil. Dia benar-benar mensirkulasikan ki-nya. Kukira dia bercanda sebelumnya. Bukankah dia seorang pemula yang nggak tahu martial art? Terlebih lagi nggak ada sumbatan sedikit pun di setiap meridiannya. Mustahil bagi seseorang yang nggak menguasai martial art untuk mencapai tubuh seperti ini, kecuali dia diakupuntur setiap hari oleh master internal ki. Apa jangan-jangan bocah ini semacam jenius yang muncul 100 tahun sekali kah? Setelahnya Goh pun merasakan ada energi yang aneh, sesuatu yang dingin dan juga menyeramkan. Dan tiba-tiba tangan Goh terpental dari punggung Jeong seiring ki-nya terhempas keluar dari tubuhnya. Jujur Jeong sangat heran kenapa dia nggak bisa memusatkan ki lagi. Malahan selalu menyebar setiap kali dia melakukan kultivasi. Dari energi dingin yang Goh rasakan sebelumnya, dia menduga energi itu menolak ki. Makanya ki nggak bisa terkumpul. Dugaan Goh tersebut ngebuat Jeong tertegun sejenak. Dalam hatinya dia bilang kalau diingat lagi, ki itu biasanya terasa hangat dan dead ki itu terasa dingin. Mereka bersifat berkebalikan. Dari situ Jeong dapat ide untuk mensirkulasikan ki-nya secara berlawanan arah. Tentu aja mendengarkan itu Goh langsung melarangnya karena itu sangat berbahaya dan gak mungkin bisa dilakukan. Bisa menghancurkan meridian dan dantiannya juga. Tapi belum sempat Goh mengutarakan maksudnya itu dengan jelas, tiba-tiba Aethergos menutup mulutnya dan menarik tubuh Goh ke belakang dengan kekuatan darahnya hingga dia membentur dinding. Setelah menyuruh Goh diam, dalam hati Aethergos bilang, manusia bodoh. Sepertinya dia akan membuat dirinya terbunuh karena kebodohannya itu. Jika seseorang familiar sepertiku membunuh kontraktorku, maka aku juga akan mati. Tapi jika kontraktor mati karena kesalahannya sendiri, kontrak antara familiar dan masternya akan terlepas. Saat kau mati nantinya dan keluar menjadi roh, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri, kata Aethergos yang udah gak sabar ngelihat kematian kontraktornya. Sekarang kita pindah ke Manor Dalam, kediaman Lady Seok. Terlihat seorang utusan dari pavilion Ghastly Spirit baru aja tiba di kediaman tersebut. Dia adalah seorang wanita Spirit Master yang bernama Shou. Ngelihat kehadirannya, Lady Seok nggak menyangka kalau Myoshin yang terkenal kehebatannya itu dan mati dihabisi. Malah organisasi mereka cuma mengirim 1 orang aja, wanita yang masih muda lagi. Dan yang bikin Lady Seok makin heran lagi, kenapa mayat Myoshin juga dibawa-bawa kemari. Seolah tahu keheranan Lady Seok itu, Shou pun bilang ini untuk membuat counter death atas kematian junior brother Myoshin. Aku akan mengirimkannya untuk melacak siapa yang membunuhnya. Ucapan tersebut tentu ngebuat Lady Seok heran. Kok bisa wanita muda seperti ini tingkatannya lebih tinggi dari Myoshin yang udah kakek-kakek itu? Tanpa basa-basi, Shou pun langsung mengaktifkan ki pekat di sekitaran tubuhnya. Dan ketika tangannya digabungkan beserta ucapan mantra bangun, tiba-tiba mayat Myoshin membuka matanya, bahkan lidahnya terjulur keluar. Shou melanjutkan mantranya dengan bilang bertarung, maju. Kaisar utama telah memberikan perintah. Aku akan menggunakan demonic talisman atas namanya. Terimalah, kata Shou sambil menancapkan dagger ritual ke dada Myoshin. Dan tiba-tiba dari setiap rongga yang ada di kepala Myoshin keluarlah tangan-tangan kematian mengerikan yang gak terhitung jumlahnya. Tangan-tangan itu terbang tinggi ke atas dan menuju ke tempat kediaman Jeong berada. Tentu aja Aethergos dan Demonic Monk kaget ngeliat kemunculan tangan-tangan itu. Tanpa ragu Demonic Monk mencoba menahan tangan mengerikan itu dari kontraktornya. Tapi karena level kekuatannya lebih lemah, Demonic Monk terhempas ke belakang. Ngeliat itu Aether
sedikit panik dan tersadar kalau kontraktornya sedang diserang menggunakan counter death. Sedangkan Lady Seok yang ngelihat ritual mengerikan tersebut bilang dalam hatinya, counter death kah? Itu berarti target tuan muda ketiga akan menerima rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia menusukkan mayat tersebut. Memikirkan itu aja membuatku bergairah. Buat dia berada dalam kesakitan yang gak tertahankan, kata Lady Seok sangat puas ngelihat Show menusuk-nusuk mayat Myoshin berkali-kali tanpa henti. Selagi Demonic Monk kewalahan parah menghadapi counter death tersebut, Azure Ghost malah tersenyum dan dia bilang, makhluk rendahan, kata Azure sambil menghempaskan kibasan darahnya ke tangan-tangan tersebut. Dan seketika tangan-tangan itu pun langsung terpotong-potong, tercerai-berai dalam sekejap. Gak cuma itu, Azure berhasil menemukan lokasi orang yang menggunakan counter death itu, dan begitu dia melihatnya dari kejauhan, Azure bilang dengan lantang, konyol, kau ingin menghancurkan sesuatu yang hampir jadi, merebut cara kematian dari kontraktorku, enyahlah dari sini, kata Azure sambil menghempaskan darahnya sekali lagi dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Seketika semua tangan kematian itu pun hancur tercabik-cabik gak bersisa, bahkan sampai ke sumber mayat Myoshin sekalipun. Makanya mayat Myoshin termasuk Show terhempas dahsyat ke belakang menerima serangan dari Azure barusan. Ngelihat itu Lady Seok bilang, Master Show, kau baik-baik aja. Show pun langsung mencoba bangkit dengan tubuhnya dan dia merasa sakit yang luar biasa. Sambil muntah-muntah darah, Show bilang dalam hati, mustahil, counter deathku dikembalikan. Mustahil bocah yang gak menguasai martial art bisa melakukannya. Show bilang ke Lady Seok, aku harus meminta bayaran yang lebih tinggi darimu untuk ini. Aku akan menagih 1000 koin perak untuk misi kali ini. Mendengarkan itu tentu Lady Seok gak terima dan menanyakan alasannya dengan lebih detail. Tapi Show ngejawab, situasinya udah berubah. Aku membutuhkan bayaran setinggi itu jika aku harus mempertaruhkan nyawaku di sini. Sambil menggerutu dan berkeringat, Lady Seok bilang, apa seberbahaya itu? Show pun menjelaskan dan dia bilang, dia menggunakan roh tingkat tinggi. Bahkan roh rank kuning aja bisa mengancam nyawa seseorang, tapi dia menggunakan rank di atas itu. Apapun yang akan dilakukan setelah ini akan menjadi sebuah bencana. Mendengarkan penjelasan itu, Lady Seok menyetujui kesepakatan tersebut dan dia bilang, tapi kau harus benar-benar menghabisi Myung-won apapun caranya. Show ngejawab, sama seperti roh yang memiliki tingkatannya, kami para shaman pun memiliki tingkatannya. Yang paling tinggi disebut Dewa Matahari, lalu di bawahnya adalah bulan dan cahaya, kegelapan, dan terakhir adalah hamba. Aku berada di tingkatan cahaya yang berada 2 level lebih tinggi dari Myoshin. Sambil ngeluarin aura hitam yang pekat, Show bilang, aku bisa menjanjikan satu hal kepadamu, putra ketiga itu gak akan mungkin selamat dari kematiannya. Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Kita akan lanjutkan kapan ya lanjutnya? Mungkin karena ceritanya belum masuk ke bagian seru, jadi kita akan jadi selingan dulu untuk sementara. Iya, selingan dari alur cerita Grid lah. BTW next video kita akan lanjutin alur cerita Grid ya guys ya. Oke lah, stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.